Malam itu, di salah satu sungai besar yang ada di Kalimantan, membentangkan selimut kelamnya. Hanya dipecahkan oleh kerlip bintang dan cahaya minim dari perahu motor yang melaju memecah keheningan. Khalid, seorang pemuda yang wajahnya masih memancarkan kelelahan setelah berpuluh jam perjalanan dari Jakarta, menatap nanar tepian sungai yang diselimuti kabut tipis. Sudah terlalu lama ia meninggalkan kampung halaman di desa Karangintan, sebuah dusun kecil yang tersembunyi di balik rimbunnya hutan tropis Kalimantan. Kepulangannya kali ini bukan karena rindu, melainkan kabar duka yang merobek hatinya. Ibunya telah tiada. Jauh juga ya nak Jakarta itu. Suara Pak Madi, sang pengemudi perahu, memecah lamunan Khalid. Pria parubaya dengan kulit legam dan kerutan di wajahnya itu menoleh sekilas ke arah Khalid. Seulas senyum tipis terukir di bibirnya. Khalid mengangguk pelan. Iya pak, beda sekali sama sini. Dulu anak saya yang nomor 2 juga maunya ke Jakarta. Katanya sih mau cari kerja yang enak. Pak Madi meneruskan. Pandangannya lurus ke depan. Tapi saya bilang, di sini juga banyak rezeki, asal mau berusaha. Istri saya itu, dia yang paling khawatir kalau anak-anak pergi jauh. Biasalah mas, naluri seorang ibu, kata Pak Madi. Hati Khalid menerobos mendengar kata ibu. Rasa sesak kembali menghimpit dadanya. Anak bapak ada berapa pak? Tanyanya berusaha mengalihkan pikiran. Ada 4 nak, semua sudah berkeluarga. Tinggal 1 yang masih gadis, namanya Melati. Dia yang paling betah di rumah, membantu ibunya jualan di pasar kampung. Nada suara Pak Madi terdengar bangga. Alhamdulillah, keluarga saya rukun-rukun saja. Istri saya itu orangnya sabar sekali. Obrolan singkat itu sedikit mengurai ketegangan di hati Khalid. Ia memejamkan mata, membiarkan angin malam membelai wajahnya. Aroma tanah basah dan dedaunan hutan memenuhi rongga hidungnya, membangkitkan memori masa kecil. Namun, di balik aroma yang familiar itu, terselip juga bau apek dan anyir yang tak biasa. Setibanya di desa Karangintan, suasana berkabung menyambut Khalid. Setelah prosesi pemakaman yang pilu, Khalid bertemu dengan pamannya, Paman Rian, seorang sesepuh desa yang wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Khalid, ada satu hal yang harus kau urus, kata Paman Rian. Suaranya berat dan serius. Ini amanah dari ibumu dan juga dari kakekmu. Khalid mengerutkan kening. Amanah apa paman? Masjid tua di Tanjung Putih, jawab Paman Rian. Matanya menerawang jauh. Masjid yang dibangun kakekmu dulu. Setelah dia meninggal, tak ada lagi yang mengurusnya. Masjid tua Tanjung Putih. Nama itu membuat bulu kuduk Khalid meremang. Ia tahu betul kisah-kisah seram yang menyelimuti masjid itu. Terletak jauh dari pemukiman, di sebuah tanjung terpencil di tepian sungai besar di daerah Kalimantan. Masjid itu memang sudah lama ditinggalkan. Konon banyak kejadian aneh dan penampakan terjadi di sana. Penduduk desa menghindari tempat itu, bahkan pada siang hari. Tapi jarak antara masjid dengan perkampungannya si Khalid juga tidak jauh-jauh amat. Mungkin kalau naik perahu hanya 5 menit, kecuali kalau menggunakan jalan darat bisa sampai setengah jam. Tapi paman, kenapa harus aku? Tanya Khalid ragu. Paman Rian menatapnya lekat. Karena kau cucu satu-satunya yang tersisa dari jalur kakekmu
yang selalu mengurus masjid itu. Ibumu selalu percaya hanya keturunannya yang bisa menenangkan masjid itu. Banyak kejadian aneh terjadi di sana, Khalid. Dulu pernah ada orang yang mencoba membersihkan, tapi besoknya dia demam tinggi dan mengigau. Ada juga yang melihat bayangan hitam besar mengelilingi masjid saat malam purnama, kata Paman Rian. Jadi, aku harus mengurus masjid itu sendiri, Paman? Ya, setidaknya kau bersihkan dan usahakan sholat di sana sesekali, agar masjid itu tidak kosong melompong. Aku tahu ini berat, nak, tapi ini warisan, Khalid. Warisan yang tak ternilai harganya. Malam berikutnya, dengan ditemani senter dan bekal seadanya, Khalid berangkat menuju Masjid Tua Tanjung Putih. Sepanjang perjalanan di sungai yang gelap, ia tak bisa berhenti memikirkan kisah-kisah seram yang pernah didengarnya. Hatinya berdebar kencang antara rasa takut dan kewajiban. Ketika perahu motor yang disewanya semakin mendekati tanjung, sebuah siluet bangunan tua yang diselimuti lumut dan tumbuhan liar mulai terlihat samar di antara pepohonan. Masjid itu tampak angker, seolah menyimpan rahasia kelam di dalamnya, menunggu kedatangan Khalid untuk mengungkapnya. Dermaga usang itu berderit pelan di bawah pijakan kaki Khalid, seolah mengeluhkan beban sejarah yang ditanggungnya. Matanya nanar menatap siluet masjid tua yang kini berdiri tegak di hadapannya. Lumut tebal memeluk dinding-dindingnya, dan semak belukar liar merambat tak beraturan, menciptakan kesan angker yang mencekam. Dalam temaram malam, bayangan-bayangan dari pepohonan bergoyang diterpa angin, seolah melambai, memanggil Khalid untuk mendekat. Terasa ada bisikan halus yang menelusup ke telinganya, mengajak untuk melangkah lebih dalam ke dalam kegelapan. Dengan senter di genggaman, Khalid memberanikan diri. Cahaya senter menari-nari, menguat tabir gelap yang menyelimuti masjid. Ia melangkah perlahan, menyusuri setiap sudut bangunan, melewati tiang-tiang kokoh yang kini keropos dimakan usia dan dinding-dinding yang retak. Debu tebal menyelimuti segalanya, menjadi saksi bisu waktu yang tak terjamah. Kakinya melangkah masuk ke ruang utama. Di sana, lemari-lemari usang berjajar rapi. Namun pintu-pintunya sebagian besar sudah terlepas. Khalid menyorotkan senternya ke dalam salah satu lemari, memperlihatkan tumpukan kitab-kitab tua yang menguning, tergeletak tak beraturan. Beberapa di antaranya tampak rapuh, seolah akan hancur jika disentuh. Aroma apek dan tanah lembab memenuhi udara, menambah suasana mistis di dalam masjid. Tiba-tiba, suara keras memecah keheningan. Khalid tersentak. Jantungnya berdebar kencang. Ia segera menoleh ke arah sumber suara. Namun tak ada siapa-siapa. Hampa. Hanya sebuah papan kayu yang kini tergeletak di lantai, seolah baru saja jatuh dari ketinggian. Khalid menghela napas, berusaha menenangkan diri. Mungkin hanya papan lapuk yang terjatuh karena lapuknya. Ia berusaha berpikir rasional, menampik segala pikiran ganjil yang mulai menyusup ke benaknya. Malam itu, Khalid memang tidak berencana untuk langsung membersihkan masjid. Ia hanya ingin mengecek kondisinya, membuat perencanaan awal. Niatnya, esok hari ia akan mengajak Paman Rian dan beberapa warga desa untuk melakukan kerja bakti membersihkan masjid angker ini. Dengan bantuan banyak orang, tentu rasa takutnya akan berkurang. Setelah dirasa cukup, Khalid berbalik, melangkah kembali menuju lanting dermaga,
tempat perahu motornya terikat. Namun, sesampainya di sana, matanya membelalak kaget. Perahu motornya hilang. Hanya tali tambatan yang kini teruntai kosong, bergoyang pelan dihempas riak kecil sungai. Khalid berdiri terpaku. Senternya jatuh dari genggaman, dan cahayanya meredup di tanah. Di tengah kegelapan pekat dan keheningan yang mencekam, ia menyadari bahwa ia sendirian di sana, terjebak di tepi sungai, berhadapan langsung dengan misteri yang menyelimuti Masjid Tua Tanjung Putih. Dinginnya angin malam kini terasa menusuk tulang, bukan hanya karena suhu, melainkan karena ketakutan yang merayap. Khalid berdiri mematung di dermaga. Matanya menyapu kegelapan sungai. Perahu motornya benar-benar lenyap. Rasa panik mulai mencengkram. Ia menoleh ke arah masjid tua yang kini tampak semakin angker. Terjebak di tengah kebingungan itu, ia teringat jalan setapak di depan masjid yang berbelok ke arah makam desa. Sekitar 100 meter jauhnya, mungkin perahunya tersangkut di sana, atau mungkin ada orang iseng. Dengan langkah gontai, Khalid menyusuri tepian sungai yang gelap, berharap menemukan jejak perahunya yang mungkin terhanyut. Setiap bayangan pohon di kegelapan tampak seperti siluet perahu, namun semua hanya fata morgana. Dinginnya angin malam menusuk kulit, diperparah oleh rasa cemas yang kian mendalam. Tak berapa lama, di balik rimbunnya pepohonan nipah, sebuah gubuk reot dengan cahaya lampu minyak yang samar menarik perhatian Khalid. Asap tipis mengepul dari cerobongnya, menandakan ada kehidupan di dalamnya. Ada secercah harapan. Khalid memberanikan diri mendekat. Ia mengetuk pintu gubuk yang terbuat dari papan usang itu, ragu-ragu. "Assalamualaikum," ucapnya pelan. Pintu perlahan terbuka, menampilkan sesosok kakek tua dengan rambut memutih dan kerutan dalam di wajahnya. Matanya yang sayu menatap Khalid penuh selidik. "Waalaikumsalam," jawab kakek itu. Suaranya serak. "Malam-malam begini, nak, ada apa gerangan?" tanya kakek itu. Maaf kek, mengganggu malam-malam begini." Khalid menunduk sopan. "Saya Khalid, cucunya almarhumah Mas Siti," kata si Khalid. Mata kakek itu sedikit membulat. "Oh, nak Khalid, sudah besar kau rupanya. Lama tak kelihatan di kampung. Ada apa, nak? Wajahmu tampak pucat." "Aku kakek Dehen. Ya, panggil saja Kek Dehen." Khalid kemudian menceritakan semua yang menimpanya, mulai dari tugas mengurus masjid, hingga hilangnya perahu motornya secara misterius. Kakek Dehen mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk-angguk. Begitu rupanya." Kakek Dehen menghela nafas. "Sudah kuduga. Siluman sungai, nak. Pasti itu ulah siluman buaya putih," kata kakek Dehen. Khalid mengerutkan kening. Siluman buaya putih? Maksud kakek makhluk gaib?" tanya Khalid. Kakek Dehen mengangguk. "Tentu saja, nak. Sungai besar ini banyak penunggunya, nak. Apalagi di sekitar Tanjung Putih itu. Dulu, waktu kakek masih sering membersihkan masjid, sering sekali mendengar suara aneh, melihat bayangan melintas cepat. Pernah juga ada perahu nelayan yang tiba-tiba karam tanpa sebab jelas. Padahal air tenang-tenang saja," kata kakek Dehen. "Tapi kenapa perahu saya yang diambil ya, kek? Itu bukan milik saya, kek. Itu nyewa." Khalid masih tak habis pikir.
Ya, mungkin dia tidak suka, nak, jawab kakek Dehen sambil menunjuk ke arah masjid. Masjid itu memang sudah lama tak dijamah. Dulu kakekmu itu orang sakti, nak. Beliau yang mengikat para penunggu di sana agar tidak mengganggu. Tapi setelah beliau tiada dan masjid itu kosong terlalu lama, mungkin mereka kembali berulah, kata kakek Dehen. Jadi apa yang harus saya lakukan, kek? Khalid merasa putus asa. Kakek Dehen tersenyum tipis. Sudahlah, nak, jangan terlalu dipikirkan. Yang penting kau selamat. Sekarang sudah larut malam. Kau menginap saja di sini. Besok pagi kita lihat lagi. Perahumu itu pasti akan muncul lagi. Kadang mereka hanya ingin menyapa saja. Ini bukan kali pertama perahu di sekitar sana hilang, lalu tiba-tiba muncul lagi beberapa hari kemudian. Kadang di tempat yang jauh dari sini. Khalid merasa sedikit lega mendengar perkataan kakek Dehen. Meskipun rasa takut masih menyelimuti, ia mengangguk pasrah. Terima kasih banyak, kek. Maaf sudah merepotkan. Tidak merepotkan sama sekali, nak Khalid. Anggap saja ini rumahmu sendiri. Kakek Dehen bergeser, memberikan ruang bagi Khalid untuk masuk ke dalam gubuknya yang sederhana namun hangat. Ayo masuk. Malam masih panjang, nak. Besok kita pikirkan lagi bagaimana cara membersihkan masjid itu. Khalid melangkah masuk, meninggalkan kegelapan dan misteri di luar. Namun pertanyaan tentang perahunya dan siapa sebenarnya mereka yang kakek Dehen maksud terus berputar di benaknya. Malam ini, ia hanya bisa berharap esok hari akan membawa kejelasan dan perahunya benar-benar akan kembali. Dinginnya udara menjelang subuh menyergap Khalid begitu ia membuka mata. Keheningan pekat menyelimuti. Ia mengerjap-ngerjap, mencoba menyesuaikan penglihatannya dengan kegelapan. Sekelilingnya gelap gulita. Khalid meraba-raba, mencari senternya yang tergeletak di sampingnya. Begitu cahaya senter menyorot, jantungnya serasa berhenti berdetak. Ini bukan gubuk kakek Dehen. Seketika ia tersadar. Ia sedang berada di dalam masjid terbengkalai itu, di atas tumpukan karpet usang, dengan debu dan bau apek yang menusuk hidung. Bagaimana mungkin ia bisa sampai di sini? Perasaan bingung bercampur takut langsung mencengkramnya. Bukankah semalam ia tidur di gubuk kakek Dehen? Dengan langkah tergesa, Khalid keluar dari masjid. Ia menyusuri jalan setapak menuju lanting dermaga, tempat perahunya seharusnya bersandar. Sesampainya di sana, matanya membelalak kaget. Perahunya tiba-tiba sudah ada di tempatnya semula, terikat rapi, seolah tidak pernah menghilang. Rasa tak percaya dan merinding menjalari tubuhnya. Dalam kebingungan yang luar biasa, Khalid memutuskan untuk menenangkan diri. Ia berwudu di tepian sungai, membiarkan air sungai yang dingin menyegarkan wajahnya, mencoba mengusir sisa-sisa mimpi buruk atau kenyataan. Setelah berwudu, ia kembali melangkah ke dalam masjid. Azan subuh samar-samar terdengar dari kejauhan. Meskipun takut, kewajiban memanggilnya. Ia mengambil posisi, berniat melaksanakan salat subuh. Saat takbiratul ihram, Khalid merasakan aura aneh memenuhi ruangan masjid. Udara terasa lebih berat, namun ada kehangatan yang tak biasa. Ketika ia mulai membaca surat Al-Fatihah, sebuah sensasi aneh menjalar. Ia merasa tidak sendirian, seperti ada puluhan orang, laki-laki dan perempuan, yang berdiri di belakangnya menjadi makmum. Ketakutan luar biasa mencengkramnya.
Namun, ia berusaha menahan diri agar salatnya tidak batal. Bulu kuduknya meremang. Setiap kali ia selesai membaca surat Al-Fatihah, ia mendengar gumaman, "Amin." Gumamam yang sangat banyak, seolah-olah seluruh ruangan dipenuhi suara-suara gaib. Suara amin itu terdengar berdesir, memenuhi setiap sudut masjid. Begitu banyak hingga sulit dibayangkan berapa jumlah makmum yang mengikutinya. Khalid berjuang untuk menyelesaikan salatnya. Keringat dingin membasahi pipinya. Singkat cerita, Khalid berzikir sampai pagi. Sampai sinar matahari pagi yang menembus celah-celah dedaunan seolah menjadi penyelamat bagi Khalid. Dengan langkah cepat, ia meninggalkan masjid angker itu dan bergegas kembali ke rumah pamannya. Paman Rian sedang duduk di teras, menyeruput kopi paginya ketika Khalid tiba dengan wajah pucat dan mata merah. "Khalid, kenapa kau nak? Pucat sekali," seru Paman Rian langsung khawatir. Khalid duduk terhuyung di samping pamannya. Paman tidak akan percaya apa yang saya alami semalam." Kemudian Khalid menceritakan semua kejadian aneh yang ia alami. Terbangun di masjid, perahunya yang tiba-tiba kembali, dan terutama pengalaman mengerikan saat salat subuh dengan puluhan makmum gaib. Paman Rian mendengarkan dengan seksama, sesekali menghela napas. "Oh, jadi mereka kembali, nak," ucap Paman Rian pelan. Tatapannya menerawang jauh ke arah sungai. "Kakekmu memang pernah bilang, jika masjid itu kembali dihidupkan, penunggunya akan menunjukkan diri. Itu pertanda baik, nak," kata Paman Rian. Tapi paman, saya takut sekali," seru Khalid. Paman Rian tersenyum tipis. "Mereka tidak bermaksud jahat, nak. Mereka hanya ingin masjid itu kembali terurus, kembali diisi dengan lantunan ayat suci. Dulu kakekmu sering salat berjamaah di sana, dan katanya selalu ada yang ikut bermakmum. Mereka itu penjaga masjid ini, nak. Para arwah saleh yang mungkin bersemayam di sana merindukan suasana masjid yang hidup." Khalid masih tidak bisa sepenuhnya mencerna penjelasan pamannya. Rasa takutnya belum hilang sepenuhnya. Namun, ada secercah pemahaman yang mulai muncul. Akankah ia bisa menerima tugas ini dan berdamai dengan para makmum gaib itu? Khalid menyelesaikan ceritanya dengan napas terengah, menunggu reaksi Paman Rian. Ia berharap pamannya akan memberinya solusi, atau setidaknya memberikan sedikit penjelasan yang lebih masuk akal. Namun respon Paman Rian justru di luar dugaan. Lalu paman, Khalid melanjutkan, "Saya di sana juga bertemu dengan seorang kakek yang bernama Kakek Dehen. Dia yang menolong saya semalam, memberikan tempat menginap di gubuknya yang di tepi sungai." Seketika wajah Paman Rian berubah. Ekspresinya mengeras. Mata tuanya membulat tak percaya. Ia menatap Khalid dengan tatapan yang sulit diartikan. Antara kaget dan ngeri, keheningan menyelimuti teras. Hanya terdengar desir angin yang menerbangkan daun kering. "Kakek Den? Kau bilang bertemu kakek Den?" Paman Rian mengulang, suaranya tercekat. Khalid mengangguk yakin. "Iya paman, kakek Dehen katanya yang dulu tukang bersih-bersih masjid. Dia bahkan bilang perahu saya akan kembali. Dan benar pagi ini perahu itu ada lagi." Paman Rian menggelengkan kepala perlahan. Sorot matanya kosong. "Itu tidak mungkin, nak. Kakek Den itu sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Dia dimakamkan di belakang masjid itu, di dekat makam kakekmu." Dunia Khalid seolah runtuh. Tubuhnya menegang. "Apa? Tidak mungkin, paman. Saya semalam berbicara dengannya. Dia sangat nyata.
Rumahnya, cahaya lampunya, suaranya, semua terasa nyata. Rasa dingin menjalar dari tulang ekor hingga ke ubun-ubun Khalid. Bagaimana mungkin ia bercakap-cakap dengan seseorang yang sudah meninggal? Apakah ia berhalusinasi? Tapi gubuk itu, kehangatan percakapan itu, semuanya terlalu nyata untuk menjadi sekadar mimpi. Kau pasti lelah sekali, nak, kata Paman Rian mencoba menenangkan. Tapi apa yang kuceritakan ini benar adanya. Sejak kakek Dehen meninggal, tidak ada lagi yang berani mendekat ke masjid itu kecuali kau, kata Paman Rian. Ketidakpercayaan Khalid berpadu dengan ketakutan yang mendalam. Jika kakek Dehen sudah tiada, lalu siapa yang menyambutnya semalam? Siapa yang memberinya tumpangan? Dan bagaimana ia bisa berpindah dari gubuk itu ke dalam masjid tanpa menyadarinya? Misteri ini jauh lebih menyeramkan daripada sekadar perahu yang hilang atau makmum gaib. Untuk membuktikannya, ayo ikut aku, kata Paman Rian tegas seolah membaca keraguan di mata Khalid. Kita akan ke sana sekarang, tambah Paman Rian. Tanpa membuang waktu, Paman Rian bergegas ke rumah tetangga terdekat, memanggil beberapa warga untuk ikut serta. Tak butuh waktu lama, sekitar 5 orang pria dewasa dengan wajah-wajah yang menunjukkan rasa penasaran bercampur sedikit ketakutan ikut bergabung. Mereka semua tahu betul kisah kakek Dehen dan masjid angker itu. Bersama-sama mereka melangkah menuju Masjid Tua Tanjung Putih. Matahari sudah cukup tinggi, namun suasana di sekitar masjid masih terasa mencekam. Begitu mereka tiba di tepi sungai, hal pertama yang Khalid cari adalah gubuk reot kakek Dehen. Namun, yang ia temukan hanyalah semak belukar yang sangat lebat, menutupi area yang Khalid yakini sebagai lokasi gubuk itu. Tidak ada tanda-tanda bangunan, tidak ada cahaya lampu minyak, bahkan sisa-sisa arang dari tungku, seolah gubuk itu tak pernah ada. Paman Rian menunjuk ke arah belakang masjid, ke sebuah area yang sedikit menjorok dan dipenuhi gundukan tanah. Tuh, di sanalah kakek Dehen dimakamkan, nak, ucapnya pelan. Khalid terpaku. Kuburan itu terlalu dekat dengan masjid, dan gubuk yang begitu nyata semalam kini lenyap tak berbekas. Ini bukan sekadar misteri. Ini adalah sesuatu yang melampaui akal sehatnya. Ia berhadapan dengan sesuatu yang benar-benar tak terduga dan jauh lebih kuat dari ketakutannya sendiri. Singkat cerita, 3 hari berlalu dalam suasana kerja bakti yang penuh semangat. Meski dibayangi cerita-cerita ganjil, Khalid ditemani Paman Rian dan beberapa warga kampung yang berani bekerja keras membersihkan masjid tua itu. Debu tebal berpuluh tahun disapu, sarang laba-laba dibersihkan, dan lumut yang membandel dikikis. Satu persatu, karpet usang digulung dan diganti dengan yang baru, sumbangan dari beberapa donatur di desa sebelah. Toa dan speaker yang sudah rusak diganti. Suaranya kini kembali menggema nyaring saat dicoba. Masjid itu yang tadinya tampak seperti reruntuhan terlupakan, kini bertransformasi total. Dinding-dindingnya yang kusam sudah dilap. Lantainya bersinar bersih, dan aroma apek yang menusuk hidung kini berganti dengan wangi kayu dan keharuman baru. Semuanya tampak seperti baru lagi. Namun, meskipun fisik masjid sudah berubah drastis, suasana keangkeran itu masih tetap terasa, terutama saat senja tiba. Ketika bayangan memanjang dan angin malam berdesir melewati jendela-jendela tinggi. Terkadang, Khalid merasa ada bisikan samar atau bayangan melintas di sudut matanya, mengingatkan akan kejadian salat subuh waktu itu. Para warga pun sesekali terlihat saling pandang, seolah memastikan bahwa mereka tidak sendirian.
Untuk menandai dihidupkannya kembali masjid itu, dan untuk memohon keberkahan serta mengusir aura negatif, warga kampung menggelar pengajian akbar. Mereka mengundang Tuan Guru Abdul Hakim, seorang ulama karismatik dari Mertapura yang terkenal dengan ilmu agamanya dan karismanya. Malam pengajian itu, Masjid Tua Tanjung Putih dipenuhi jamaah. Cahaya lampu penerangan baru bersinar terang, menerangi wajah-wajah penuh harap dan syukur. Tuan Guru Abdul Hakim menyampaikan ceramah yang menyejukkan hati, mengingatkan pentingnya memakmurkan masjid dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Warga kampung pun terlihat sangat senang dengan keberadaan masjid yang dihidupkan lagi. Banyak dari mereka yang sebelumnya enggan mendekat, kini memberanikan diri untuk hadir. Ada rasa lega dan bangga melihat masjid peninggalan leluhur mereka kembali berfungsi. Masjid Tua Tanjung Putih kini tak lagi terisolasi. Akses menuju ke sana bisa ditempuh melalui dua jalur utama, jalan air dan jalan darat. Jika menggunakan perahu mesin melalui jalur air, hanya butuh sekitar 5 menit dari dermaga utama desa. Namun, jika memilih jalan darat, perjalanan kaki bisa memakan waktu hingga setengah jam, melewati jalan setapak yang kadang licin dan rimbun. Dengan sepeda motor, waktu tempuh bisa dipangkas menjadi sekitar 15 menit, meskipun medannya cukup menantang. Pada suatu senja di waktu maghrib, Khalid berada di masjid. Ia ditemani oleh Samir, seorang remaja berusia 15 tahun dari kampung sebelah yang sering membantunya. Samir adalah anak yang pemberani dan selalu antusias mendengar cerita-cerita Khalid tentang masjid itu. Mereka berdua sedang sibuk menyalakan diesel yang baru dipasang, sumber penerangan utama masjid di malam hari. Suara menderu diesel memecah keheningan senja. Dan tak lama kemudian, cahaya lampu mulai menerangi seisi masjid, menciptakan suasana yang lebih hangat dan mengurangi kesan angker. Setelah diesel menyala dan lampu-lampu berpendar, Khalid mengambil posisi untuk mengumandangkan azan. Suara azan yang merdu dan syahdu itu membelah langit senja, mengundang makhluk-makhluk Allah untuk bersujud. Samir berdiri di sampingnya, mengamati dengan takzim. Ketika azan hampir selesai, pandangan Samir tertuju pada lanting dermaga di tepi sungai. Matanya membulat. "Oh, Bang Khalid, lihat itu!" serunya menunjuk ke arah sungai. Khalid menoleh. Di sana sebuah perahu yang lumayan besar perlahan merapat ke dermaga. Perahu itu terlihat lebih modern dari perahu-perahu nelayan biasa di kampung. Di atasnya terlihat beberapa rombongan orang berjubah putih berdiri tegak. Jubah mereka tampak bersih, rapi, kontras dengan kegelapan senja. Wajah-wajah mereka tidak terlihat jelas dari kejauhan, namun aura karisma dan ketenangan terpancar kuat. Khalid dan Samir saling pandang. Siapakah mereka? Belum pernah ada rombongan seperti ini yang datang ke masjid, apalagi di waktu maghrib, saat kebanyakan orang enggan mendekati tempat ini. Rombongan itu turun dari perahu dengan tenang. Langkah mereka teratur tanpa tergesa-gesa. Mereka berjalan menuju masjid, seolah sudah sangat familiar dengan jalan setapak itu. Khalid merasakan debaran jantungnya meningkat. Apakah ini makmum yang berbeda? Atau mungkin para penjaga masjid yang datang dalam wujud yang lain? Ketika rombongan itu semakin mendekat, Khalid bisa melihat wajah-wajah mereka. Mereka semua adalah pria paruh baya, dengan sorot mata yang teduh dan senyum tipis di bibir. Pemimpin rombongan, seorang pria tua dengan janggut putih panjang, melangkah paling depan. "Assalamualaikum, Nak," sapa pria tua itu dengan suara lembut, namun berwibawa.
Waalaikumsalam, bapak-bapak. Ada yang bisa saya bantu? Jawab Khalid sedikit canggung. Pria berjubah putih itu tersenyum. Kami mendengar kabar tentang masjid ini, nak. Tentang seorang pemuda yang kembali menghidupkannya. Kami datang dari jauh, dari desa Sungai Kembang, ingin ikut serta memakmurkan masjid ini. Boleh kami ikut salat berjamaah? Khalid merasa lega. Ternyata mereka adalah manusia, bukan makhluk gaib. Namun ada sesuatu yang aneh. Desa Sungai Kembang cukup jauh dari sini, dan akses ke Tanjung Putih tidaklah mudah. Bagaimana mereka bisa tahu tentang masjid ini begitu cepat? Dan mengapa mereka datang di waktu maghrib? Tentu saja, bapak-bapak, silakan. Jawab Khalid mempersilakan mereka masuk. Rombongan itu masuk ke dalam masjid dengan tertib. Mereka mengambil posisi di belakang Khalid dan Samir. Ketika Khalid mulai mengumandangkan iqamah, ia merasakan aura yang berbeda dari biasanya. Bukan aura mencekam, melainkan aura ketenangan dan kekhusyuan yang mendalam. Saat sholat dimulai, setelah Fatihah, suara amin yang terdengar terasa lebih jelas, lebih nyata dan lebih syahdu. Khalid yakin, kali ini makmumnya adalah manusia. Namun, di antara suara-suara itu, ia merasa ada bisikan-bisikan samar yang familiar. Seolah-olah para makmum gaib dari malam itu juga ikut bergabung, berbaur dengan jamaah manusia. Setelah salat selesai, rombongan itu tidak langsung pergi. Mereka duduk bersila, berzikir dengan khusyuk. Khalid merasa ada energi positif yang mengalir di dalam masjid. Kehadiran mereka seolah mengusir sisa-sisa ketakutan yang masih bersemayam di hatinya. Apakah ini awal dari babak baru bagi Masjid Tua Tanjung Putih? Dan apakah rombongan berjubah putih ini akan menjadi bagian dari misteri yang terus menyelimuti tempat ini? Singkat cerita, selama 7 hari, rombongan berjubah putih itu berdiam di Masjid Tua Tanjung Putih. Kehadiran mereka membawa suasana yang belum pernah dirasakan Khalid sebelumnya. Setiap salat, masjid selalu penuh. Bukan hanya rombongan itu dan beberapa warga yang mulai berani, tapi juga terasa adanya makmum lain yang tidak terlihat, mengisi setiap saf kosong dengan kehadirannya. Selain beribadah, para tamu agung itu juga aktif berdakwah kepada orang-orang kampung. Mereka berkeliling dari rumah ke rumah, dari warung ke warung, dengan tutur kata yang lembut dan penuh hikmah. Mereka mengajak warga untuk kembali memakmurkan masjid, berjamaah, dan menghidupkan syiar Islam di desa. Lambat laun, ajakan itu membuahkan hasil. Masjid yang semula sepi, kini tampak begitu ramai. Bahkan di luar waktu salat pun ada saja warga yang datang untuk mengaji atau sekedar beristirahat. Suasana masjid hidup kembali, seperti dulu di masa kakeknya Khalid. Khalid merasa sangat bersyukur dan terharu. Setelah 7 hari yang penuh berkah, rombongan berjubah putih itu berpamitan. Mereka pergi secepat mereka datang, meninggalkan kesan mendalam dan semangat baru bagi warga Karangintan. Masjid kini punya harapan. Malam itu, setelah salat Isya, Khalid sendirian di masjid. Ia baru saja selesai merapikan saf dan mematikan lampu-lampu di dalam. Ia hanya menyisikan beberapa penerangan di luar masjid dan di sekitar dermaga. Hening kembali menyelimuti. Namun kali ini bukan hening yang mencekam, melainkan hening yang syahdu. Ketika Khalid berjalan menuju lanting dermaga untuk mematikan sisa lampu, ia mendengar suara isakan pelan. Matanya mencari-cari. Di balik tiang dermaga, samar-samar terlihat siluet seorang perempuan yang sedang duduk meringkuk.
Bahunya terguncang-guncang. Assalamualaikum, sapa Khalid hati-hati. Gadis itu terkejut, langsung mengangkat wajahnya yang sembab. Usianya kira-kira sepantaran Khalid, mungkin sedikit lebih muda. Wajahnya cantik, namun kini diliputi kesedihan dan ketakutan. Waalaikumsalam. Maaf mas, saya tersesat, ucapnya lirih, suaranya parau. Tersesat? Kamu dari mana, Mbak? Tanya Khalid heran. Ini sudah malam, dan dermaga ini jauh dari pemukiman. Saya dari seberang sungai, Mas, jawab gadis itu sambil menunjuk ke arah kegelapan di seberang sungai. Rumah saya ada di sana. Khalid mengerutkan kening. Seberang sungai. Setahunya di seberang sana hanyalah rimba hutan lebat yang belum pernah ia jelajahi. Tidak ada perkampungan sama sekali. Apakah mungkin ada perkampungan kecil yang tidak Khalid ketahui selama ini, tersembunyi di balik belantara? Kamu sendirian ya, Mbak? Bagaimana sih bisa sampai di sini? Kata Khalid. Gadis itu menggeleng. Saya tidak tahu. Tiba-tiba saja sudah di sini. Saya takut sekali pulang, Mas. Nanti ayah saya marah, kata gadis itu. Tapi kamu itu harus pulang, Mbak. Ini sudah malam. Ayo, saya antar. Saya punya perahu di sini, kata Khalid. Namun gadis itu menggeleng kuat. Air matanya kembali tumpah. Tidak, Mas. Saya tidak mau diantar. Ayah pasti akan marah kalau saya pulang selarut ini. Pasti marah besar, kata wanita itu. Khalid dilanda dilema. Ia tidak mungkin membiarkan gadis ini sendirian di dermaga yang sepi ini. Tapi gadis itu begitu takut untuk diantar pulang. Di sisi lain, pikirannya terus bertanya-tanya tentang keberadaan kampung di seberang sungai itu. Rasa penasaran dan tanggung jawab sebagai manusia akhirnya mengalahkan keraguannya. Baiklah, kata Khalid dengan sedikit paksaan terbalik, lebih tepatnya, ketegasan yang lembut. Kalau begitu saya tetap akan mengantarmu, tidak peduli ayahmu marah atau tidak. Kamu tidak bisa sendirian di sini, demi keselamatanmu. Ayo naik ke perahu. Gadis itu akhirnya pasrah. Meski raut ketakutan masih jelas di wajahnya. Khalid menyalakan mesin perahunya. Di tengah kegelapan yang pekat, dengan cahaya bulan yang samar, perahu kecil itu membelah arus sungai di daerah Kalimantan menuju ke seberang, ke arah rimba yang belum pernah Khalid jamah, mengantarkan seorang gadis misterius pulang ke rumahnya di tempat yang antah berantah. Setelah membelah gelapnya sungai, perahu Khalid akhirnya merapat di seberang, ditemani penerangan seadanya dari senter di tangannya. Khalid merasakan jantungnya berdebar tidak karuan. Ia agak terkejut mendapati ada jalan yang agak lebar di sana, menembus rimbunnya hutan. Jalan itu tampak begitu rapi, meski tidak beraspal, seolah sering dilalui. Gadis misterius itu berjalan di depan. Langkahnya ringan. Sementara Khalid mengikutinya dari belakang, menyetel cahaya senternya ke depan agar bisa melihat jalan. Mereka berjalan terus, menembus kegelapan rimba raya, dengan suara-suara alam malam yang samar di kanan kiri mereka. Sekitar 1 jam lamanya, Khalid masih merasakan keanehan. Udara di sekitarnya terasa berbeda, lebih dingin. Namun ada semacam energi yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, di balik rimbunan pohon, Khalid melihat cahaya terang benderang di kejauhan. Semakin dekat, ia semakin terkejut. Di hadapannya terhampar sebuah perkampungan yang sangat ramai dan padat. Ratusan rumah berdiri kokoh, namun dengan arsitektur kuno yang khas, seolah berasal dari zaman kerajaan.
Atap-atap limasan menjulang tinggi. Ukiran-ukiran rumit menghiasi setiap dinding, dan penerangan obor di setiap sudut menciptakan suasana magis. Di tengah perkampungan itu, berdiri sebuah bangunan kerajaan yang sangat besar, diselimuti cahaya yang begitu terang benderang, bahkan lebih terang dari lampu-lampu di Jakarta. Suara riuh rendah percakapan dan aktivitas terdengar jelas, menciptakan kontras mencolok dengan rimba yang baru saja mereka lewati. Gadis itu terus berjalan di depan, tanpa menoleh sedikit pun ke arah Khalid, seolah ia sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Khalid terus mengikutinya. Rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Ia tidak ingin gadis itu kenapa-napa di tempat asing ini. Dalam hatinya, Khalid terus bertanya-tanya, ini tempat apa ya? Kenapa dia bisa diajak di sini sih? Orang-orang berlalu lalang di jalanan kampung itu. Mereka berpakaian tradisional yang indah, dengan kain songket dan perhiasan emas yang berkilauan. Sesekali mereka melirik pemandangan Khalid dengan rasa keheranan. Mata mereka menatap kosong ke arah Khalid, seolah ia adalah pemandangan yang aneh yang baru pertama kali mereka lihat. Namun Khalid tidak begitu curiga. Ia hanya berpikir mungkin karena ia adalah orang asing di kampung ini. Langkah gadis itu akhirnya terhenti di depan sebuah gapura kerajaan yang sangat besar dan megah. Di sana, beberapa pengawal dengan pakaian khas kerajaan berjaga. Ketika gadis itu melintas, para pengawal itu menunduk hormat, menunjukkan betapa pentingnya posisi gadis tersebut. Namun, ketika Khalid hendak melangkah masuk, dua pengawal segera mencegatnya. Pedang di pinggang mereka bergetar samar. "Maaf Tuan, Anda tidak diizinkan masuk," kata salah satu pengawal. Suaranya datar. Gadis itu menoleh. "Izinkan pemuda ini masuk, pengawal," perintahnya. Suaranya kini terdengar lebih tegas dan berwibawa. "Dia yang sudah mengantarku. Aku akan membawanya menghadap ayahanda." Para pengawal saling pandang sejenak, lalu kembali menunduk. Mereka memberi jalan. Khalid melangkah masuk. Jantungnya berdebar kencang. Apa yang menunggunya di dalam istana ini? Dan siapa sebenarnya gadis ini yang bisa memerintahkan pengawal kerajaan? Khalid melangkah masuk ke dalam istana. Matanya tak henti-hentinya mengamati setiap detail. Interior istana jauh lebih megah dari yang ia bayangkan. Dinding-dindingnya dihiasi ukiran emas yang rumit. Permadani-permadani tebal terhampar di lantai, dan lampu-lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memancarkan cahaya keemasan. Bau harum bunga melati dan cendana memenuhi udara. Gadis itu terus berjalan di depannya, menuntun Khalid melewati lorong-lorong panjang yang dipenuhi dayang-dayang dan pengawal. Semuanya menunduk hormat saat gadis itu lewat. Sementara mata mereka yang kosong sesekali melirik Khalid dengan penuh rasa ingin tahu. Khalid merasa seperti berada di dunia lain, terpisah dari kenyataan yang ia kenal. Akhirnya mereka tiba di sebuah pintu ganda raksasa yang terbuat dari kayu berukir. Dua pengawal bertubuh besar membukakan pintu. Penampakan sebuah singgasana megah di tengah ruangan luas. Di atas singgasana itu duduklah seorang pria paruh baya yang berwibawa, mengenakan mahkota berkilauan dan jubah keemasan. Wajahnya tegas, namun matanya memancarkan kebijaksanaan. "Ayahanda, putri kembali dan membawa serta pemuda yang menolong putri," sapa gadis itu membungkuk hormat. Pria di singgasana itu tersenyum tipis. "Selamat datang kembali, Putri Kumala, dan selamat datang, pemuda berani," ucapnya. Suaranya dalam dan bergemuruh. Khalid membungkuk canggung.
Nama saya Khalid, Baginda, kata Khalid. Aku tahu, nak Khalid, jawab Baginda. Aku Raja Dharma, dan kau Khalid telah melangkah ke dalam kerajaan siluman buaya putih. Mata Khalid membelalak lebar. Siluman buaya putih. Nama itu langsung mengingatkannya pada cerita kakek Dehen. Tubuhnya merinding, namun ia berusaha tetap tenang. Kami bukan siluman dalam artian jahat, nak Khalid. Raja Dharma seolah membaca pikiran Khalid. Kami adalah penjaga sungai ini, para arwah leluhur yang telah berjanji untuk melindungi sungai dan isinya. Putriku, Kumala, tadi malam tertarik oleh suara azanmu dari masjid. Dia hanya ingin melihat lebih dekat, namun tanpa sengaja terlalu jauh hingga ke dermaga. Dia memang sedikit nakal. Raja Dharma menatap Putri Kumala dengan senyum geli. Putri Kumala menunduk malu. Maafkan saya, Ayahanda. Tidak mengapa, nak. Berkat kenakalanmu, kita jadi bertemu dengan pemuda ini. Raja Dharma kembali menatap Khalid. Kami telah mengamati dirimu, nak Khalid. Semangatmu menghidupkan kembali masjid itu sungguh terpuji. Kami adalah para makmum tak terlihat yang kau rasakan waktu itu saat salat subuh. Kakek Dehen yang kau temui itu adalah salah satu dari kami, arwah saleh yang setia menjaga masjid itu hingga akhir hayatnya. Penjelasan Raja Dharma bagai kepingan puzzle yang menyatukan semua keanehan yang dialami Khalid. Kakek Dehen, perahu yang hilang dan kembali, makmum gaib, semuanya masuk akal di alam mereka. Kami tahu kau terkejut, lanjut Raja Dharma. Namun, kami berharap kau tidak gentar. Justru sebaliknya, dengan keberadaanmu, masjid itu kembali hidup, dan keseimbangan antara alam kami dan alam manusia akan terjaga. Khalid merasa ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Namun juga ada beban baru yang menimpanya. Ia kini mengetahui rahasia besar yang tersembunyi di sungai ini. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Baginda? Tanya Khalid, suaranya lebih yakin. Raja Dharma tersenyum puas. Lanjutkan apa yang telah kau mulai, nak Khalid. Jagalah masjid itu, makmurkanlah, dan ketahuilah, selama kau melakukannya dengan ikhlas, kami akan selalu melindungimu dan kampungmu. Kami akan menjadi makmum setiamu, menjaga keberkahan masjid itu. Khalid mengangguk perlahan. Rasa takutnya kini berganti dengan rasa takjub dan tanggung jawab. Ia kini mengerti bahwa tugasnya bukan hanya sekadar membersihkan masjid, melainkan menjadi jembatan antara dua dunia, antara manusia dan penjaga gaib sungai besar ini. Akankah Khalid bisa memenuhi amanah besar ini dan hidup berdampingan dengan kerajaan tak kasat mata di jantung Kalimantan? Khalid menatap tak percaya ketika Raja Dharma menunjuk ke arah barisan orang berjubah putih di sisi singgasana. Di antara mereka, Khalid melihat sosok yang sangat ia kenali, kakek Dehen. Pria tua itu kini tampak jauh lebih muda. Wajahnya berseri dan jubah putih yang dikenakannya bersih tanpa noda. Jauh berbeda dari bayangan kakek Dehen yang reot dan lusuh di gubuk tepi sungai. Kakek Dehen tersenyum ramah kepada Khalid, sebuah senyum yang menenangkan hati. Kakek Dehen adalah salah satu penasehat terbaik kami di sini, nak Khalid. Dia terus mengawasi masjid itu, bahkan setelah jasadnya kembali ke tanah. Sebuah bisikan tak kasat mata seolah menembus pikiran Khalid. Sebuah pesan dari kakek Dehen yang berbunyi, "Jangan takut, nak. Aku akan selalu menjagamu." Raja Dharma kemudian berpesan kepada Khalid,
Khalid, kau tidak bisa pulang malam ini. Cahaya yang kau bawa dari duniamu mungkin akan mengganggu keseimbangan di alam kami jika kau kembali sekarang. Kau harus menginap semalam lagi di sini. Khalid awalnya ingin menolak. Ia rindu rumah, rindu dunia nyata. Namun Raja Dharma melanjutkan. Jika kau memaksakan diri pulang, kau akan tersesat di hutan ini. Kami tidak bisa menjamin keselamatanmu. Ancaman itu cukup membuat Khalid mengurungkan niatnya. Ia tahu betapa luas dan misteriusnya hutan di sekitar sungai ini. Jika di siang hari saja bisa tersesat, apalagi di malam hari tanpa petunjuk dari mereka. Baiklah Baginda, ucap Khalid pasrah. Kakek Dehen akan mengantarmu ke tempat menginapmu, kata Raja Dharma. Kakek Dehen melangkah maju. Tangannya memberi isyarat agar Khalid mengikutinya. Mereka berjalan menyusuri lorong lain, hingga akhirnya tiba di sebuah bangunan megah, tak kalah indah dari istana utama, namun terasa lebih tenang dan private. Ini adalah rumahku di sini, Nak Khalid, kata kakek Dehen. Senyumnya tak lepas dari wajahnya. Silakan beristirahat. Besok pagi kau akan kembali ke duniamu. Khalid menghabiskan sisa malam itu di rumah kakek Dehen. Meskipun megah dan mewah, ia tidak bisa memejamkan mata. Pikirannya dipenuhi rentetan kejadian yang luar biasa. Kerajaan siluman buaya putih, Putri Kumala, Raja Dharma dan kakek Dehen yang telah tiada. Ini semua terasa begitu nyata, namun di sisi lain begitu sulit dipercaya. Ketika subuh menjelang, Khalid merasakan kantuk yang luar biasa. Matanya terasa sangat berat, dan ia terlelap dalam sekejap. Begitu ia terbangun, udara dingin menusuk kulitnya. Matanya mengercap, menyesuaikan diri dengan cahaya remang-remang pagi. Aroma khas sungai dan dedaunan basah langsung menyergap indera penciumannya. Khalid segera menyadari di mana ia berada. Ia sudah berada di perahu motornya yang terparkir rapi di lantai dermaga. Masjid Tua Tanjung Putih. Selimut tipis membungkus tubuhnya, dan senter yang ia bawa semalam tergeletak di sampingnya. Tidak ada tanda-tanda gubuk kakek Dehen yang megah. Tidak ada istana, tidak ada kampung yang ramai di seberang sungai. Hanya hutan belantara yang tampak biasa, diselimuti kabut tipis pagi. Khalid terduduk, memandang sekeliling. Apakah semua yang ia alami semalam adalah mimpi? Atau sebuah pengalaman spiritual yang melampaui batas akal sehat? Perasaan bingung dan takjub bercampur aduk dalam dirinya. Ia meraba jubahnya, memastikan tidak ada apa-apa, hanya pakaian biasa yang ia kenakan. Namun di dalam hatinya, Khalid tahu ada sesuatu yang berubah. Ia kali ini merasa lebih berani, lebih tenang, dan ada ikatan tak terlihat dengan masjid ini, dengan sungai ini, dan dengan penjaganya. Ia tahu tugasnya belum selesai. Apakah ini mimpi? Wallahu a'lam. Yang jelas, Khalid kini memikul amanah yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia akan terus menjaga Masjid Tua Tanjung Putih, dan mungkin di suatu malam nanti, pintu antara dua dunia itu akan kembali terbuka. Wassalam.